Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sehat selalu untuk teman-teman. Ada suara kereta. Nah, apakah suara-suara kereta ini nanti akan mengganggu dalam meditasi kita di tahap yang kedua? Kita akan coba mempelajari dari proses yang awal dan proses yang kedua. Yang tahap awal masih dengan menggunakan bantuan penutup mata, dan tahap yang kedua yang saya lakukan dulu yang tanpa ikat atau penutup mata, saya melakukan dulu dengan memandang satu titik, dan ini biasanya sudah banyak diterapkan di teman-teman yang mempelajari tentang meditasi. Suasana masih sama dengan cahaya yang cukup terang gitu, tetapi di tahap kedua ini melatih fokus ke satu titik. Maka buatlah satu titik di hadapan kamu, yaitu dengan bisa warna hijau atau merah, itu akan lebih kelihatan gitu. Dan ini saya nggak usah praktekkan langsung, karena teman-teman bisa membuat satu titik di tembok atau di hadapan kita, dan kita hanya cukup memandang titik tersebut dengan catatan jangan kedip. Nah, itu aja yang tahap tersulitnya, tidak kedip. Tidak kedip di sini untuk melatih ketajaman mata kita dan kekuatan mata kita sampai titik tersebut menghilang. Biasanya pertama kita nggak kuat, jadi jangan langsung dipaksakan matanya nggak kedip, tapi tetap bertahap. Seperti yang awal itu dengan memakai penutup mata, itu pun dilakukan kalau bisa jangan sekali dua kali, atau lakukan saja beberapa kali sampai kita merasakan satu keheningan, satu kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan, dan itu dirasakan sampai berasa seperti itu gitu. Tidak punya niat tertentu, tidak punya beban tertentu gitu. Jadi ikhlaskan saja sampai kamu merasakan nikmat dan damai dengan suasana keheningan yang kamu alami. Dan yang kedua ini cukup mempertahankan kamu tidak kedip matanya. Jadi kalau bisa kita menjadi mata ikan. Mata ikan kan nggak ada yang kedip. Kalau ada ikan yang kedip, kita lari ketakutan. Matanya kedip. Begitu manusia kedip-kedip biasa. Begitu melotot terus, itu yang luar biasa. Makanya di sini melatih mata batin. Maka mata ini juga harus kita fokusin dulu gitu. Jadi buatlah satu titik warna merah atau hijau di tembok atau di kertas, lalu kita cukup memandang, melihat titik tersebut. Nah, itu dulu yang saya lakukan sampai ya suluhnya itu keluar gitu. Dan itu saya lakukan nggak hanya sekali, itu beberapa hari. Tahap kedua saya melakukan kalau nggak salah hampir 3-4 hari itu, sampai titik itu benar-benar hilang. Pertama biasanya titik itu goyang dan dia lari ke kiri ke kanan gitu, kita ikutin aja, jangan sampai kedip. Kadang memutar, nanti fokus lagi di tengah-tengah, dia titik itu menjadi besar, kayak menutup kita, terus tiba-tiba mengecil lagi,
di satu titik lagi, dan di situ nanti bias test dia hilang. Ketika titik itu sampai hilang, berarti mata kita sudah mampu menembus atau menghilangkan sesuatu yang real gitu. Kita sudah melewati batas realita. Itu awal dari situ. Cuman itu kuatkan mata kamu tidak kedip, tapi jangan dipaksakan. Kalau dalam 5 menit nggak kuat ya udah kedip aja, ulangi lagi, ulangi sampai kamu merasakan bahwa kamu kuat tidak kedip seperti mata ikan. Nah, itu yang saya alami di meditasi tahap kedua. Silahkan teman-teman melakukannya. Ini mungkin secara yang pertama tidak sama sekali tidak ada resiko, yang kedua resikonya mata kita cukup pedih aja gitu. Tapi itulah yang harus kita lakukan supaya mata-mata zohir kita itu terbiasa dan kita bisa menembus melewati batas-batas realita. Jadi kita melatih organ-organ yang ada pada diri kita supaya mengangkat dan melahirkan atau membuka mata batin kita yang tertutup. Nah, itu tahap kedua yang saya lakukan. Dan nanti ada tahap ketiga, setelah kita awal sudah mulai tenang, yang kedua sudah fokus dan bisa menembus atau menghilangkan satu titik tersebut, berarti itu artinya fokus kita itu sudah pada satu titik, tidak merubah kemana-mana gitu. Itu melatih kita sudah bisa memfokuskan diri. Nah, setelah kita bisa memfokuskan diri, maka dalam keadaan apapun, walaupun tanpa bantuan, kita sudah melatih pikiran kita dan pandangan kita. Maka tahap ketiga nanti akan ada proses yang sebenarnya sama aja dengan meditasi biasa, hanya lebih mendalam karena setelah melatih mata lahiriah, terus mulut kita, pendengaran kita akan masuk ke dalam ranah fokus ke pikiran. Biasanya begitu kita hanya memejamkan mata, itu pikiran-pikiran itu datang. Biasanya awal pertama yang datang itu yang terekam sehari-hari, ya entah aktivitas kita, entah apapun itu pasti terlintas. Nah, itu ada cara-cara tertentu untuk menepis supaya pikiran-pikiran itu hilang. Kita tunggu ya di proses tahap ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.